Saya rasa SKP Bapak Ibu kita semua sudah tahu lah ya. Ini hanya refreshing lah ya. Jadi bukan sesuatu hal yang baru, refresh aja ya. Oke, SKP masih sama, belum berubah dengan yang dulu ada 6. SKP 1 sampai 6. Kita coba breakdown satu persatu. Pertama adalah ya menjamin ketepatan identifikasi pasien. Bapak Ibu sekali lagi hampir semua ya, tidak semua. Hampir semua standar diawali dengan menetapkan regulasi. Sekali lagi makna kata regulasi ini adalah pertama, buatkan kebijakan, satu saja kebijakan tentang SKP. Jadi kebijakan itu ada satu, SKP 1 sampai SKP 6. Kemudian setelah dibuat kebijakan, Bapak Ibu turunkan ke SOP-nya masing-masing. SOP banyak nggak apa-apa, itu lebih bagus karena itu sangat teknis ya, langkah-langkah. Tidak ada permintaan harus Bapak Ibu buat panduan, pedoman di masing-masing SKP, nggak wajib. Tapi kalau misalnya rumah sakit kami sudah punya, ya monggo, nggak apa-apa, silahkan. Gitu ya. Yang kedua, telah diterapkan. Bapak Ibu kalau membaca kalimat telah diterapkan, berarti telah diimplementasikan. Bapak Ibu telah menerapkan suatu proses identifikasi minimal menggunakan 2 ID, gitu ya, untuk identifikasi pasien. Ya, meliputi siapa saja yang wajib Bapak Ibu lakukan identifikasi itu ada A sampai D di dalam maksud dan tujuan, termasuk pada situasi khusus. Nah, ada situasi normal, ada situasi khusus. Nanti kita jelaskan apa itu situasi khusus, termasuk ketika ada penggunaan label. Oke, coba kita lihat. Kalau Bapak Ibu melakukan identifikasi, tujuannya apa? Sebenarnya ada 2 langkah yang dilakukan di sini. Pertama adalah kita akan mengecek apakah benar pasien ini atau individu ini yang akan menerima pelayanan atau pengobatan kita. Kita cek dulu pasiennya. Oh betul, pasiennya nama ini, tanggal lahir ini. Langkah kedua, setelah pasiennya cocok, barulah kita masuk. Apakah benar layanan yang akan kita berikan itu kepada pasien yang sudah kita cek tadi. Jadi 2 langkah ini Bapak Ibu tujuan melakukan identifikasi ya. Boleh Bapak Ibu di sini kita pakai nama lengkap, tanggal lahir atau barcode. Nah, kapan kita melakukan identifikasi menggunakan minimal 2 ID? Tadi Bapak Ibu di elemennya menyatakan A sampai D. Jadi tipsnya Bapak Ibu, ketika mau maju akreditasi, saran saya pahami elemen penilaian. Apa yang diminta? Ibaratnya kalau orang mau ujian, soalnya adalah di elemen. Jawabannya Bapak Ibu masuk dalam daftar dan tujuan. Jadi ketika di elemen menyatakan melakukan identifikasi minimal 2 ID, meliputi A sampai D. Nah, itu soalnya tuh A sampai D itu apa ya? Nah, jawabannya Bapak Ibu cari di maksud tujuan. Yaitu pertama, ketika melakukan tindakan intervensi terapi, contoh pemberian obat, pemberian darah atau produk darah atau terapi radiasi. Kemudian yang berikut, ketika melakukan suatu tindakan prosedur, misalnya hemodialisa, HIV ya, sebelum tindakan-tindakan diagnostik, mengambil sampel darah atau spesimen untuk pemeriksaan laboratorium ya, kateterisasi jantung ya, tindakan radiologi diagnostik, dan ketika menyajikan makanan pasien. Oke, ini 4 hal yang wajib Bapak Ibu lakukan identifikasi menggunakan minimal 2 ID. Tadi saya katakan ada situasi khusus. Situasi normal ya kita biasa, pasien masih bisa ngomong, kita masih bisa nanya namanya siapa, tanggal lahirnya dan sebagainya. Tapi ada situasi khusus yang pasien tidak bisa bicara atau dalam hal tertentu. Misalnya pasien dalam kondisi koma. Ya, Bapak Ibu harus menuliskan dalam kebijakan bagaimana cara mengidentifikasi pasien tersebut, atau pada bayi yang baru lahir yang tidak segera diberi nama, atau pada saat terjadi kegawatan atau terjadi disaster, atau pada saat penggunaan pelabelan, misalnya di vakutener, sampel darah, ya patologi, di nampan makanan pasien, ya, atau di botol ASI ketika bayi itu harus mendapatkan ASI yang disimpan ketika dirawat, gitu ya. Nah, itu semua situasi khusus. Silahkan Bapak Ibu tuangkan di dalam kebijakan. Jadi ada situasi yang normal biasa dan ada situasi yang khusus. Bagaimana cara Bapak Ibu mengidentifikasi pasien-pasien seperti ini? Termasuk pasien yang tidak ada identitas dalam kondisi tidak sadar, yang sering kita sebut dengan Mr. X. Oke, mari kita masuk ke SKP yang kedua. Ya, SKP yang kedua di sini menyatakan bahwa
adanya suatu komunikasi yang efektif gitu ya, yang dilakukan di rumah sakit, yaitu meliputi komunikasi lisan ya atau per telepon di antara PPA, kemudian pelaporan hasil kritis pada pemeriksaan diagnostik termasuk POCT ya, point of care testing, pemeriksaan yang dilakukan bedside atau di samping pasien. Dan yang ketiga adalah handover. Jadi ada beberapa poin Bapak Ibu terkait komunikasi. Oke, kita lihat elemennya. Pertama adalah kita berbicara tentang instruksi lisan verbal melalui telepon. Bapak Ibu tentu sudah biasa ya, ketika melakukan pelaporan kepada DPJP per telepon, kita menggunakan SBAR ya, Situation Background Assessment Recommendation, didokumentasikan dalam rekam medik. Oke. Kemudian setelah Bapak Ibu melaporkan kepada dokter, Bapak Ibu akan menerima instruksi. Nah, instruksi itu kita catat dan kita menggunakan TBAK atau read back, tulis, baca, dan konfirmasi kembali. Kita tidak mempersyaratkan adanya verifikasi DPJP 24 jam di keesokan harinya, tidak. Yang kita inginkan adalah konfirmasi dari DPJP atau dokter yang memberikan instruksi pada saat menerima laporan per telepon tersebut. Misalnya, Dok, kami mau lapor pasien atas nama Tuan Ali, background dia masuk dengan pneumonia, assessment kami periksa respiratory rate-nya 40 kali per menit, misalnya ya contoh. Rekomendasi, Dok, apakah perlu dipasangkan oksigen, perlu periksa asup, dan sebagainya. Setelah menerima laporan, dokter kemudian memberikan instruksi, Bapak Ibu menerapkan TBAK. Setelah dokter instruksi, kita bacakan kembali. Dok, saya bacakan ulang ya. Tadi dokter instruksinya bla bla bla. Ketika dokter menyatakan, iya betul, itu instruksi saya, itu yang disebut dengan konfirmasi. Begitu Bapak Ibu. Jadi konfirmasi itu dilakukan pada saat lisan itu dikerjakan. Sedangkan verifikasi bisa dilakukan keesokan harinya ketika dokter itu datang visit dan tidak diwajibkan harus 24 jam. Karena dokter sudah mengkonfirmasi bahwa saat itu betul itu instruksi yang saya berikan. Bukan setelah 24. Itu hanya sekedar untuk dokumentasi saja. Gitu ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Jadi yang A ini kita berbicara SBAR dan TBAK. Yang B adalah kita berbicara terkait hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnostik melalui telepon. Itu juga sama Bapak Ibu menggunakan tadi TBAK juga ya. Jadi harus dibacakan kembali dan ada dalam INM laporan hasil kritis laboratorium itu kurang dari 30 menit sejak hasil keluar dari alat dibaca oleh dokter patologi klinik atau orang yang diberi kewenangan sampai kepada dokter yang memberi instruksi. Oke, jadi itu kalau yang pertama terkait SBAR TBAK, yang kedua pelaporan hasil kritis, dan yang ketiga adalah handover. Nah, handover ini mungkin yang perlu saya sedikit memberikan penekanan gitu ya. Ini sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu tentang mekanisme. SBAR bisa kita gunakan melaporkan kepada DPJP, bisa juga kita gunakan ketika handover ya. Oke, hasil kritis. Nah, hasil kritis ini Bapak Ibu termasuk POCT ya, termasuk tadi ya point of care testing, misalnya pemeriksaan gula darah yang dilakukan oleh perawat ya di samping pasien. Ketika ada hasil kritis yang ditemukan oleh perawat, maka dia wajib menerapkan tadi ya pelaporan hasil kritis tadi kurang dari 30 menit sejak hasil keluar dan diverifikasi oleh PPA yang berwenang. Gitu ya Bapak Ibu, ini untuk hasil kritis. Yang ketiga, handover. Handover harus distandarisasi jenis serah terima yang sama antar ruangan dirawat inap. Yang sama ya Bapak Ibu. Tetapi untuk jenis serah terima yang berbeda dapat atau bisa menggunakan metode formulir atau alat yang berbeda. Perhatikan ya Bapak Ibu, kalau di ruang rawat inap antar ruangan boleh handovernya sama. Tapi yang berbeda misalnya IGD mau ke rawat inap atau OK mau ke ICU itu tidak wajib harus sama formnya. Tergantung kebutuhan informasi apa yang dibutuhkan. Begitu ya. Jadi ini untuk membuat tadi ya form ataupun metodenya ya. Jadi itu yang terkait dengan handover. Nah, form serah terima tidak perlu dimasukkan di rekam medik ya. Maksudnya yang apa? Handover
saat pergantian shift Bapak Ibu. Misalnya perawat pagi ke perawat siang ke perawat malam, itu ada handover, atau dokter jaga pagi ke dokter jaga sore dan malam dan seterusnya. Mereka boleh menuliskan handovernya di satu logbook tersendiri. Terserah, ada buku lah, buku handover namanya. Tidak perlu dimasukkan ke rekam medik. Ya, karena kalau Bapak Ibu semua handover PPA itu masuk ke rekam medik, maka akan sangat banyak sekali form atau berkas di rekam medik penuh dengan handover. Yang perlu dimasukkan dalam rekam medik adalah seperti ini. Ya, handover antar ruangan, ya seperti itu ya, atau form transfer internal ya. Tetapi Bapak Ibu harus mendokumentasikan handover antar shift tadi, ada tanda tangan, tanggal dan waktu. Oke. Kemudian, nah, beberapa jenis handover atau serah terima bisa antar PPA, misalnya antar dokter dengan dokter atau dokter dengan perawat, perawat dengan perawat. Ini yang tadi saya katakan tidak wajib harus masuk ke handovernya tidak wajib, hasil handover harus ada di rekam medik. Nah, antar unit perawatan yang berbeda. Nah, ini harus ada Bapak Ibu di dalam rekam medik ya, formnya ya. Itu misalnya dari ICU kembali ke rawat inap ya, atau dari IGD mau langsung ke OK. Nah, ini harus ada form dan ada mekanisme tadi ya, ada metode, ada formulirnya, toolsnya gitu ya, harus ada dijelaskan. Kemudian dari ruang perawatan ke unit diagnostik, ke radiologi, ke fisioterapi, itu ada handover dan tertulis. Gitu ya, ditetapkan sesuai jenis komunikasi, metode dan formulir. Kenapa saya jelaskan seperti ini Bapak Ibu? Ada beberapa laporan insiden di mana pasien ketika akan dilakukan pemeriksaan ronsen itu ya meninggal di berangkar atau meninggal di radiologinya, misalnya karena terjatuh. Kenapa? Karena tidak ada handover dari ruang rawat ke unit penunjang. Misalnya pasien ini mempunyai resiko tinggi jatuh, makanya harusnya dia diperlakukan di radiologi sebagai pasien yang beresiko jatuh, sehingga bagaimana dia diperiksa misalnya dalam kondisi duduk di ronsen, misalnya tidak berdiri sehingga tidak jatuh dan sebagainya. Nah, mungkin ini yang poin C yang mungkin belum biasa ya Bapak Ibu, tolong nanti bisa dibuat. Kalau yang di atas mungkin sudah sering familiar ya. Baik, kemudian yang ketiga terkait dengan high alert ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah biasa ya melakukan ini ya. Buat daftar obat-obat dengan kewaspadaan tinggi ya, high alert, di mana di sini termasuk obat LASA ya atau Norum ya. Kemudian menerapkan, jadi menetapkan daftar, menerapkan pengelolaan, memanage obat-obat high alert tersebut secara seragam. Secara seragam artinya tidak boleh berbeda. Misalnya kalau di depo rawat jalan, stiker high alert-nya pakai warna merah, misalnya. Kalau di rawat inap, berbeda lagi model atau stikernya, atau penyimpanannya berbeda. Tidak pakai stiker, tapi pakai Tolman letter. Nah, itu tidak boleh. Jadi, harus pengelolaan untuk obat high alert di satu rumah sakit harus seragam, dimanapun obat high alert itu disimpan. Kemudian, yang ketiga, ada mekanisme evaluasi untuk memperbaharui daftar obat high alert dan obat LASA setidak-tidaknya 1 tahun ya. Nanti juga Ibu Yulia akan menjelaskan tentang PKPO ya Bapak Ibu. Jadi mungkin harus melibatkan komite farmasi terapi ya yang di rumah sakit untuk melakukan evaluasi ulang. Adakah obat high alert yang ditambahkan dan sebagainya ya. Kemudian apa yang disebut dengan obat high alert atau obat yang perlu diwaspadai adalah obat yang memiliki resiko menyebabkan cedera serius, ya mungkin sentinel ya pada pasien jika digunakan tidak tepat, mencakup apa saja obat high alert, obat yang beresiko tinggi. Beda ya Bapak Ibu, obat high alert dan obat beresiko tinggi. Obat beresiko tinggi termasuk dalam obat high alert, yaitu contoh obat insulin ya, heparin, sitostaktika yang dapat menyebabkan kematian atau kecacatan jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Yang kedua adalah obat LASA, look alike, sound alike atau Norum. Dan yang ketiga adalah elektrolit konsentrat. Ya, di situ kalium klorida ya, kemudian natrium klorida dengan sekian konsentrasi dan magnesium sulfat. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat daftar obat high alert, nah Bapak Ibu masukkan ABC ini, mencakup itu ya.
Nah, tujuannya adalah bagaimana rumah sakit mengurangi resiko cedera akibat terjadinya kesalahan obat, dari mulai penyimpanannya, pelabelannya, ya, double checkingnya, membatasi akses penyimpanan obat high alert hanya pada akses tertentu, restricted area kita batasi. Kemudian kita terapkan bagaimana penggunaan obat high alert tersebut, ya. Oke, kemudian tadi ya dievaluasi setiap tahun. Kemudian bisa diperbaharui sementara jika ada penambahan atau perubahan yang memang kita perlukan. Oke, Bapak Ibu, kita masuk khusus electrolyte concentrat di SKP 3.1 dipersyaratkan bahwa proses penyimpanan elektrolit konsentrat hanya di farmasi, kecuali ya kalau di rumah sakit tersebut ada suatu kebijakan dengan pertimbangan klinis untuk mengurangi resiko cedera dari penggunaan elektron. Jadi ada pertimbangan klinis sehingga misalnya dia boleh disimpan di sini. Itu harus ada alasannya, ya. Jadi hanya dalam situasi yang ditentukan dengan kebijakan dan pertimbangan klinis, dan rumah sakit menetapkan bagaimana protokol koreksi pada hipokalemia, hiponatremia, dan hipofosfatemia. Oke, itu terkait dengan elektrolit konsentrat. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan sekarang ke SKP 4. Ya. Saya rasa ini bukan hal baru, Bapak Ibu sudah tahu ya, SKP 4 ini adalah untuk mencegah salah sisi, salah prosedur, dan salah pasien dengan cara kita melakukan verifikasi praoperasi, penandaan lokasi operasi, dan melakukan proses time out ya sebelum dilakukan suatu tindakan pembedahan atau invasif. Gitu ya Bapak Ibu, jadi bukan hanya operasi tapi tindakan invasif. Elemen pertama adalah sudah melakukan verifikasi praoperasi dengan adanya daftar tilik. Jadi Bapak Ibu nanti buat ada form checklist ya untuk mengecek ya. Proses preverifikasi ini bisa dilakukan di ruang rawat inap ya. Kemudian berikutnya adalah pemberian tanda yang seragam, mark site, mudah dikenali dan tidak memberikan makna yang ganda untuk mengidentifikasi sisi operasi atau tindakan invasif ya. Nah, siapa yang melakukan penandaan adalah dokter operator atau dokter asisten yang akan mendampingi dokter melakukan operasi atau tindakan dengan melibatkan pasien bila memungkinkan. Jadi bukan oleh perawat ya penandaan. Kemudian ya kita menerapkan surgical safety checklist ya, proses time out. Oke. Bapak Ibu, kita mengenal ada yang disebut dengan universal protokol. Universal protokol ini dibuat tujuannya ada tadi, mencegah salah sisi, salah prosedur, dan salah pasien. Apa saja universal protokol? Ada 3. Lakukanlah verifikasi sebelum operasi, lakukanlah penandaan sisi operasi, dan lakukanlah proses time out sesaat sebelum memulai tindakan. Nah, ini tertuang tadi di dalam checklist-checklist yang diminta. Apa yang disebut dengan proses verifikasi praoperasi adalah proses kita mengumpulkan informasi-informasi dan melakukan konfirmasi secara terus-menerus. Tujuannya adalah apakah betul ini sisi yang mau dioperasi, apakah betul ini prosedurnya ada, dan apakah betul ini pasiennya. Semua dokumen terkait, hasil foto ronsen ya, hasil pemeriksaan spesimen ataupun kemudian pemeriksaan laboratorium yang diminta ya, dan apakah botol atau tempat yang akan digunakan untuk sampel pemeriksaan PA misalnya itu sudah disiapkan, sudah diberikan labelnya minimal menggunakan 2 ID. Semua ini harus disiapkan sebelum pasien itu kita kirim ke kamar operasi ya, verifikasi. Kemudian apakah butuh produk darah, transfusi, kemungkinan komplikasi, perhitungan dan sebagainya, peralatan termasuk implan jika kita butuhkan sudah harus tersedia. Ya, ini kita lakukan praoperasi Bapak Ibu. Kemudian penandaan. Penandaan diindikasikan pada organ yang mempunyai lateralisasi. Tadi karena tujuannya adalah mencegah salah sisi. Sisi hanya 2, sisi kiri dan sisi kanan. Jadi yang Bapak Ibu tandai pada tindakan operasi yang mempunyai lateralisasi. Contoh, organnya mempunyai kiri dan kanan, kaki kiri, kaki kanan, mata kiri, mata kanan, seperti itu. Untuk organ tunggal itu tidak dipersyaratkan.
Seperti itu ya Bapak Ibu, karena tadi ya kita kan mencegah salah sisi. Jadi kita lebih kepada organ yang mempunyai lateralisasi, mempunyai struktur multiple, jari tangan, jari kaki ya, multiple level ya, yaitu di tulang belakang. Itu kita tandai ya. Dan dilakukan oleh tadi dokter operator yang akan melakukan tindakan, dibuat pada saat pasien terjaga, jadi kita masih bisa nanya kalau memungkinkan ya. Kemudian dan harus terlihat sampai pasien disiapkan. Jangan sampai diberi tanda, kemudian kita lakukan desinfeksi, misalnya menggunakan alkohol, dekontaminasi, ternyata tandanya terhapus seperti itu. Jadi harus tetap terlihat ya. Dan tidak dianjurkan menggunakan tanda silang Bapak Ibu ya, karena bisa terjadi tadi persepsi yang berbeda, nanti dikira yang lain oh jangan di sini atau oh bukan di sini. Bapak Ibu boleh menggunakan tanda apa saja selain tanda silang, tetapi harus seragam. Jangan dokter A pakai tanda contreng, dokter B pakai tanda lingkar atau segitiga, itu tidak boleh ya. Jadi harus seragam. Kemudian time out dilakukan sesaat sebelum operasi dimulai, harus dihadiri oleh semua tim ya, dan mereka harus memberikan konfirmasi. Jadi ada satu orang yang membacakan begitu ya sebelum insisi, apakah pasien nama ini ya, kemudian tanggal lahir ini gitu ya, nomor rekam medik misalnya ya, lihat pada ID-nya ya, apakah ada dilakukan tindakan ini, sisinya ini dan sebagainya. Jadi melibatkan secara aktif seluruh tim ya, seperti itu. Didokumentasikan tanggal dan jam time out selesai. Oke, ini harus didokumentasikan untuk dilakukan terus. Kemudian sign out, yaitu dilakukan di tempat di mana tindakan dilakukan. Jadi sebelum pasien meninggalkan ruangan operasi atau ruangan tindakan. Ya, oke. Kemudian sama akan satu orang membacakan nama operasi apa, tindakannya apa, dicatat. Apakah semua instrumen, kasa, jarum yang digunakan sudah dihitung dan sudah sesuai? Ya, kemudian apakah sudah dilakukan ada pelabelan terhadap spesimen ya, itu jika ada yang akan dikirimkan dengan label sesuai tadi di SKP 1 ya, nama, tanggal lahir dan sebagainya. Dan adakah masalah yang terjadi yang perlu diketahui ketika pasien ini akan dikirim ke ruang pemulihan. Misalnya tadi terjadi masalah peralatan, ada terjadi masalah apa-apa, itu harus disampaikan pada waktu sign out. Oke, Bapak Ibu, itu tadi terkait dengan SKP 4. Sekarang kita masuk pada SKP 5. Kita berbicara tentang hand hygiene, dan saya rasa Bapak Ibu sudah pastilah ya, semua sudah menerapkan hand hygiene atau kebersihan tangan. Bisa kita terapkan menggunakan alcohol base, yaitu hand rub, dan bisa kita menggunakan dengan air mengalir atau hand wash, begitu ya. Nah, rumah sakit, Bapak Ibu, kita tidak menanyakan dokumen-dokumen, telah menerapkan berarti telah mengimplementasikan kebersihan tangan yang mengacu pada standar WHO terkini, dan ada mekanisme evaluasi atau audit hand hygiene terhadap program hand hygiene dan bagaimana upaya-upaya perbaikannya. Ya, ini yang Bapak Ibu harus buktikan proses evaluasi. Oke, kemudian yang terakhir adalah SKP 6 ya. Rumah sakit menerapkan proses mengurangi resiko cedera pasien akibat jatuh. Yang pertama adalah rawat jalan dulu ya Bapak Ibu ya. Di rawat jalan Bapak Ibu hanya melakukan screening saja untuk resiko jatuh, tetapi dengan mempertimbangkan, jadi tidak wajib harus semua pasien rawat jalan Bapak Ibu lakukan screening, enggak wajib. Bapak Ibu cukup mempertimbangkan kondisinya, yaitu pada kondisi pasien, diagnosa, situasi, atau lokasi yang kira-kira dapat menyebabkan beresiko jatuh. Nanti saya akan jelaskan pada slide berikut apa yang disebut dengan kondisi, diagnosa, situasi, dan lokasi. Dengan menggunakan alat bantu atau suatu metode screening yang ditetapkan oleh rumah sakit. Nanti kita juga akan singgung di slide berikut ya. Setelah dilakukan screening, ada suatu tindakan atau intervensi untuk mengurangi risiko jatuh pada pasien tersebut ya, dan itu didokumentasikan. Oke, nah ini yang menjawab tadi. Tadi dikatakan screening
screening resiko jatuh di rawat jalan dengan mempertimbangkan kondisi pasien dengan geriatri. Nah, itu Bapak Ibu lakukan screening ya. Pasien dengan disi yang agak seperti keseimbangannya terganggu, pusing ya. Pasien vertigo, terutama di polimata nih, adanya gangguan penglihatan, mungkin habis dilakukan tindakan atau ada gangguan penglihatan, penggunaan obat-obat tertentu ya, obat sedasi misalnya ya, atau yang mengganggu status kesadaran, atau pasien dengan kejiwaan atau yang konsumsi alkohol. Nah, ini Bapak Ibu lakukan screening untuk resiko jatuh. Yang berikut adalah diagnosa, misalnya pasien dengan penyakit, dan yang ketiga adalah atau tirah baring lama. Ya, jadi misalnya pasien kalau terlalu lama tidur ketika bangun itu biasanya agak sedikit pusing, atau baru turun dirujuk dari rumah sakit lain untuk pemeriksaan penunjang dari ambulan, itu biasanya agak sedikit pusing, bisa jatuh ya. Ya, perubahan posisi akan meningkatkan risiko jatuh. Ya, misalnya pasien habis ODC dilakukan suatu tindakan, dilakukan sedasi. Nah, amati itu ya, termasuk pasien post operasi itu harus dilakukan evaluasi ulang risiko jatuhnya. Itu yang ketiga, Bapak Ibu. Yang keempat adalah lokasi. Bapak Ibu mengidentifikasi di rumah sakit area-area mana saja yang kira-kira berisiko jatuh bagi pasien. Area tangga misalnya ya, ada yang harus naik turun tangga, area yang penerangannya kurang ya, atau unit pelayanan ya dengan peralatan yang menggunakan barrier atau bar seperti misalnya di fisioterapi atau di rehabilitasi medik. Oke. Ketika suatu lokasi diidentifikasi sebagai area resiko tinggi jatuh, maka rumah sakit dapat menentukan bahwa semua pasien yang mengunjungi lokasi tersebut akan dianggap berisiko jatuh. Nah, sehingga perlulah diterapkan langkah-langkah melakukan intervensi pengurangan risiko jatuh. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu tadi dilakukan screening. Screening sederhana saja, bisa dengan metode atau dengan pertanyaan. Kalau pertanyaan sederhana, Bapak Ibu boleh menggunakan pertanyaan, 3 pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Ya. Contoh misalnya, apakah Anda merasa tidak stabil ketika berdiri atau berjalan? Apakah Anda khawatir akan jatuh? Apakah Anda pernah jatuh dalam setahun terakhir? Nah, ini 3 pertanyaan sederhana. Ya. Dan rumah sakit dapat menentukan bahwa bagaimana proses screening ini dilakukan. Apakah boleh ditanyakan, karena ini hanya pertanyaan ya, ditanyakan oleh petugas registrasi, atau pasien melakukan secara mandiri. Jadi misalnya di lobi ya rumah sakit itu ada satu seperti yang bisa dia menjawab sendiri, tinggal dia pencet-pencet, anjungan mandiri begitu ya, itu juga bisa dilakukan. Atau metode lain, misalnya modify time up and go, itu juga bisa Bapak Ibu bisa lakukan ya. Silakan Bapak Ibu yang memutuskan bagaimana mekanisme screening resiko jatuh di rawat jalan ya. Jadi seperti contoh semua pasien di unit rehabilitasi medik, jadi akan menuju ke sana Bapak Ibu screening ya. Yang lama tirah baring ya, pasien-pasien ODC, vertigo, gangguan penglihatan ya, dan pasien anak di bawah 2 tahun. Nah, ini kira-kira screening. Kemudian kalau rawat inap, tadi rawat jalan Bapak Ibu ya. Semua pasien rawat inap, baik dewasa maupun anak, itu dilakukan pengkajian resiko jatuh. Bapak Ibu lihat ya, kalau rawat jalan kita cukup melakukan screening. Boleh dengan 3 pertanyaan sederhana atau Bapak Ibu menggunakan metode lain, silakan. Tetapi untuk pasien rawat inap, termasuk yang masuk dari IGD, itu Bapak Ibu lakukan pengkajian resiko jatuh. Tentu sesuai populasi. Kalau yang dewasa ya Bapak Ibu lakukanlah Morse full scale. Ya kalau anak ya Bapak Ibu boleh lakukan Humpty Dumpty ya, termasuk pasien geriatri dan sebagainya. Kemudian kriteria resiko jatuh dan intervensi harus didokumentasikan. Jadi harus ditulis di dalam rekam medis pasien. Nah, ini juga ada di dalam salah satu INM ya, Bapak Ibu sejauh mana melakukan upaya-upaya pencegahan resiko jatuh, di mana upaya pencegahan resiko jatuh dalam INM ada 3 unsur. Melakukan asesmen awal, melakukan asesmen ulang, dan melakukan intervensi ketika dia berisiko jatuh.
Kalau Bapak Ibu hanya melakukan salah satu saja, maka itu tidak dianggap sebagai pembilang atau NUM, ya, kepatuhan terhadap upaya pencegahan jatuh. Nah, pasien yang sebelumnya beresiko rendah jatuh dapat berubah menjadi resiko tinggi karena akibat, namun tidak terbatas. Misalnya, waktu dirawat dia tidak ada risiko jatuh tinggi, misalnya risiko rendah. Tetapi ketika dia pulang dari kamar operasi setelah melakukan suatu tindakan atau di anestesi, itu bisa berubah, ya, risiko dia bisa berisiko jatuh. Atau ada perubahan mendadak pada kondisi pasien, atau ada penyesuaian di mana obat-obat yang diberikan dapat berisiko jatuh, sehingga Bapak Ibu perlu melakukan pengkajian ulang, ya, selama dia dirawat inap dan pasca operasi. Itu wajib dilakukan pengkajian ulang untuk risiko jatuh. Sehingga di dalam elemen penilaian 6.1, jadi kalau 6 itu adalah untuk pasien rawat jalan dan 6.1 adalah untuk pasien rawat inap, ya. Tadi sudah saya sampaikan, ya, dilakukanlah pengkajian sesuai metode-metode yang baku, Morsel Scale dan Humpty Dumpty, baik bagi pasien dewasa maupun pasien anak. Setelah dilakukan pengkajian, ini anggap ya pengkajian awal, kalau Bapak Ibu pasien baru masuk ada di pengkajian awal, ini pengkajian resiko jatuh dan dilakukan pengulangan, tergantung, ya, tadi kondisinya berubah, pos operasi, ya, dan sebagainya. Dan yang terakhir Bapak Ibu lakukanlah tindakan atau intervensi untuk mengurangi dan mencegah pasien itu terjatuh di rawat inap. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan SKP, ya. Ya, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Pertanyaan seperti biasa sudah di-share. Ya, sebentar. Dibaca dulu, ya. Iya, Dok. Di download dulu. Ya, sebentar. Oke. Dari Nurse Fitriyanti Bangun. Bagaimana perbedaan dan keterkaitan antara keselamatan pasien di PMKP dengan sasaran keselamatan pasien? Oke, Nurse Fitri begini. Kalau kita berbicara yang di PMKP itu berbicara keselamatan pasien. Keselamatan pasien itu tidak hanya SKP. Jadi kalau keterkaitannya bagian dari putih, 7 standar keselamatan pasien, 7 langkah keselamatan pasien, dan 6 sasaran. Jadi kalau kita berbicara keselamatan pasien, berarti itu termasuk SKP. Tolong jangan jangan dibuat berbeda begitu. Oh, saya patient safety hanya ngurusin pelaporan insiden RCA, yang sono kan SKP, ya beda lagi orangnya. Enggak, SKP itu adalah bagian dari keselamatan pasien, ya, termasuk dengan budaya keselamatan pasien. Jadi semuanya masuk, mau dia pelaporan, RCA, SKP, semua masuk. Budaya keselamatan pasien itu masuk patient safety. Kemudian dari Pak Fadil Abdillah. Bukti dari identifikasi ketika akreditasi ditunjukkan berupa apa? Identifikasi itu bisa dalam bentuk telusur, ya. Bapak Ibu, tidak selalu akreditasi itu adalah pemeriksaan dokumen, ya. Bisa dengan interview, bisa dengan observasi, begitu, ya. Jadi mungkin surveyor sudah membaca, Bapak Ibu sudah buat kebijakan, sudah buat SPO, dia mungkin akan ngetes. Misalnya, dia bisa ngetes itu ke pasiennya itu sendiri, atau dia juga bisa ngetes kepada stafnya, gitu, ya. Atau dia mengamati, dia melakukan observasi, dia pergi ke ruang rawat inap, kebetulan perawat akan memberikan obat, dia diam saja, dia akan melihat bahwa apakah ketika obat akan diberikan, sudahkah melakukan identifikasi, melakukan pengecekan identitas, menanyakan nama dan sebagainya, itu observasi. Atau dia menanyakan kepada pasien, apakah ketika perawat memberikan obat, apa yang dilakukan? Misalnya ditanya apa. Nah, seperti itu, ya. Itu bisa terjadi. Jadi identifikasi bisa dibuktikan dengan begitu, ya. Bisa dengan interview, observasi, dan sebagainya. Oke, dari Dr. Rusugiharto Tanto. Regulasi dalam bentuk kebijakan apakah harus dituangkan dalam dokumen tersendiri atau dalam bentuk dokumen baku yang sudah ada seperti pedoman. Oke, Dr. Sugiharto, kalau kebijakan di dalam pedoman panduan, kalau biasanya itu kebijakan mengesahkan si pedoman, bahwa pedoman itu berlaku, sah, maka itu perlu ada SK direktur.
Sedangkan kebijakan yang dimaksud ini adalah kebijakan yang berdiri sendiri, ya, yang dituangkan, yang menetapkan misalnya kebijakan tentang penerapan keselamatan pasien di rumah sakit X, ya. Kemudian kebijakan itu biasakan menimbang, bla 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 bla, menetapkan satu, misalnya kita ngomong nih sasaran keselamatan pasien satu, identifikasi, ngomong semua keputusan direktur tentang identifikasi, baru SKP 2 dan seterusnya. Kebijakan bisa isinya masuk di dalam pasal, di dalam kebijakan tersebut, kalau tidak terlalu tidak terlalu banyak, bisa menjadi lampiran dari kebijakan tersebut. Jadi terpisah ya, Dr. Sugiarto, mudah-mudahan bisa menjawab. Dr. Wiwit, bukti bahwa DPJP membenarkan kalau instruksi yang tertulis benar adanya. Nah, itu tadi. Bapak Ibu, ada kata-kata verifikasi dan ada kata-kata konfirmasi. Ya. Asal kata dari read back adalah write down, read back, and confirm. Confirm itu dilakukan secara lisan. Jadi makanya saya bilang tadi, ketika perawat melaporkan dan dia menanyakan, dok, saya bacakan kembali ya dok, bahwa tadi dokter instruksi obat ini bla 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 bla. Kemudian dokter menjawab, oke, betul, itu obat yang saya instruksikan, itu namanya confirm. Oke, perawat akan menuliskan, tadi kan dia mendokumentasikan di rekam medik bahwa K, dokter confirm bahwa betul obat tersebut. Oke, besoknya ketika dokter itu akan melakukan visit, maka dokter paraf di situ, dikonfirm bahwa ya betul saya memang sudah mengkonfirm, dia melakukan verifikasi. Seperti itu ya kira-kira Ibu Wiwit, Dokter Wiwit, gitu ya yang tertulis. Dari Rumah Sakit Cempaka Putih Permata. Bukti konfirmasi DPJP, konfirmasi di TBAK saja sama gitu. Konfirmasi itu dia paraf aja bahwa secara tertulis betul, tapi konfirmasi itu sudah didahului dengan dia setuju, dia mengkonfirmasi secara lisan. Gitu. Pada waktu tadi per telepon betul itu. Jadi perawat bilang, "Oke, Dok ya, saya catat dokter betul ya, sudah confirm ya, Dok. Confirm instruksi ini benar." Iya, sudah saya setuju. Maka perawat menuliskan di K, TBAK, K, dokter confirm dan sudah setuju. Nah, itu kemudian besoknya dokternya paraf dikonfirm. Ya, memang betul saya setuju sesuai instruksi saya yang kemarin. Ya, dan kita tidak mempersyaratkan verifikasi dalam waktu 24 jam karena sudah dikonfirmasi pada saat melaporkan. Oke, Ibu Dr. Leni, SKP 3 di saat konsultasi via WA, apakah sama seperti konsultasi lisan via telepon? Bapak Ibu, kita memang tidak mempersyaratkan konsultasi atau memberikan hasil via WA begitu ya. Perlu ada sedikit kehati-hatian karena ada kerahasiaan data yang harus kita jaga. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang diizinkan harusnya via WA hanya sekedar dokter kapan mau visit, jam berapa, dokter ada pasien baru dan sebagainya. Tidak, kalau kita tidak yakin bahwa data kita itu encrypt, artinya bisa nanti terbaca oleh orang lain dan bisa hilang dan sebagainya, disarankan tidak menuliskan kondisi pasien di WA begitu, karena itu bersifat konfidensial. Lebih baik Bapak Ibu, ya dok, saya akan sampaikan misalnya per telepon atau apa, tapi tidak lewat tadi WA ya untuk kondisi pasien. Tapi kalau hanya untuk konsul, dok ini kira-kira pasiennya akan diperiksa ini boleh nggak atau apa misalnya gitu ya. Tapi kondisi pasien jangan di WA begitu ya. Oke, kalau WA kita nggak bisa esbar tebak ya dok, karena esbar dan tebak itu harus verbal, harus secara lisan. Oke, kemudian pertanyaan. Bila sudah ERM, bagaimana bentuk handover-nya? Oke, tentunya kalau kita bercerita handover tadi kan kalau ada ini memang perlu ada tanda tangan dan jam begitu ya. Ya kalau misalnya kita menggunakan elektronik rekam medik, biasanya ada tab ya. Kalau perawat misalnya atau dokter itu menggunakan tab yang digunakan ketika dia visit misalnya gitu ya. Nah itu kan bisa kita tabnya kita paraf di situ ya, ada tanggal dan jam. Jadi usahakan bahwa telah dilakukan. Itu kalau handover antar ruangan ya. Tapi kalau antar shift ya tadi ya, Bapak Ibu bisa menggunakan mekanisme yang lain.
ya. Jadi harus tetap ada bahwa telah dilakukan handover. Itu harus ada paraf dan tanggal, ya. Walaupun dia sudah IRM, bisa menggunakan tab. Kemudian Ibu Sri Mayandari, handover antar DPJP seperti apa? Sebenarnya handover antar DPJP mungkin lewat ini ya, CPPT ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada pasien dirawat oleh beberapa DPJP, ya tentu ada DPJP utamanya, maka tentu para DPJP itu akan menuliskan di CPPT dan DPJP yang lain akan melihat. Kecuali kalau terjadi alih rawat, maka mungkin ada form konsul dan ada alih rawat. Itu kan handover juga begitu ya. Jadi tergantung konteksnya apakah rawat bersama sehingga informasi-informasi itu bisa dilihat di CPPT atau handover pindah dokter, maka ada satu mekanisme bahwa dokter itu konsul dan mencantumkan contreng. Biasanya kalau konsul ada konsul sesaat ini saja, atau konsulnya itu untuk rawat bersama, atau konsulnya adalah ahli rawat. Nah, ahli rawat berarti handover pindah, berarti DPJP-nya pindah. Bisa lewat itu ya, Ibu Sri Mayandari. Kemudian dari Dr. Elizabeth Rosiska. Handover antar PPA misalnya dokter IGD pas pergantian shift untuk melihat kondisi hemodinamik terbaru apakah tidak terdokumentasi atau hanya logbook saja. Begini Bapak Ibu, kalau kita memeriksa pasien misalnya antar shift, misalnya perpindahan, itu kan biasa kita menuliskan namanya adalah SOAPI, subjek objek assessment, kemudian plan dan instruksi. Itu tetap dilakukan di rekam medik itu ya. Tapi handover ke dokter IGD selanjutnya bahwa nanti gini, misalnya handovernya begini. Tadi saya sudah periksa pasien, misalnya di IGD ya, pasien masuk dengan kondisi begini, saya sudah periksa laboratorium, hasilnya belum keluar, handovernya adalah tolong ya dia dicek kembali hasil laboratorium, atau saya tadi sudah menghubungi DPJP tapi DPJP-nya mailbox, tolong dihubungi kembali, gitu ya. Mekanisme handover antar shift tadi saya katakan bisa menggunakan SBAR. Begitu ya. Sedangkan tadi kalau setiap shift kita memeriksa pasien, kita tulis di CPPT, itu kita sebut dia dengan SOAPI gitu ya. Dari Ibu Nunung, handover dari ruangan ke ruangan diagnostik seperti radiologi atau cath lab, apakah berupa form atau seperti apa dan apakah ada minimal pelaporan? Ya, itu harus tertulis di rekam medik, handover antar penunjang, handover antar ruangan. Silahkan rumah sakit yang menentukan formnya. Tadi saya bilang boleh menggunakan SBAR ya atau mekanisme metode yang lain ya. Minimal pelaporan adalah kalau SBAR kan situasi pasien ini pasien dengan resiko tinggi jatuh, misalnya situasi background, dia masuk dengan diagnosa stroke, nah itu aja, sederhana aja, kita boleh pakai itu, gitu ya. Itu harus ada di dalam rekam medik. Kemudian obat high color apakah diperbolehkan di ruangan rawat inap? Kita tambahkan di troli emergency selain hanya di IGD. Yang membolehkan atau tidak itu harus dibicarakan tergantung pertimbangan klinis gitu ya. Kita harus bicarakan dengan dokternya apakah memang jika obat ini tidak di sini akan menyebabkan suatu hal yang dapat mengancam nyawa pasien sehingga obat ini harus ada di sini misalnya begitu ya. Jadi itu dikembalikan kepada rumah sakit untuk menentukan diperbolehkan atau tidak dan di mana area-area yang diizinkan ya untuk disimpan obat-obat tersebut ya. Kemudian dari Ibu Teti Siadari, apakah SKP ini bagian dari kinerja subkomite? Iya, betul sekali Ibu Teti. SKP ini adalah bagian dari tugas subkomite keselamatan pasien ya. Jadi jangan dipisah-pisah ya. Jadi subkomite keselamatan pasien tidak hanya mengurus laporan insiden dan RCA tapi juga termasuk penerapan dari standar yang ada di SKP. Itu aja ya Mbak Desi ya. Pertanyaannya. Mbak Desi? Sudah tidak ada lagi jawaban? Sudah tidak lagi pertanyaan? Sudah semua terjawab? Ya, sudah dokter. Masih banyak sih ya pertanyaan-pertanyaan lain. Cuman waktu ya.
Mbak Desi? Mbak Desi kenapa hilang ya? Dari panitia mungkin ada yang backup? Ya, ya silakan Mbak Desi. Jadi sudah selesai ya pertanyaannya? Nggak ada lagi ya? Sudah selesai dokter. Ya, Nanti kita ketemu lagi di jam 13 ya dok ya. Masih ada ya, satu materi lagi setelah isoma. Ya, karena tadi tidak rehat, jadi mungkin ya peserta bisa rehat dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan tadi bisa sedikit memberikan pencerahan, dan insya Allah kita ketemu lagi setelah isoma. Masih ada satu tugas saya membawakan standar terkait PR. Makasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.